Suami istri ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Mana yang benar? Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, maka suami istri batal. Tapi kalau mazhabnya Imam Hanafi, suami istri tidak batal. Kenapa? Karena kalau Imam Hanafi mengatakan batal itu lamsun nisa, menyentuh perempuan, maksudnya adalah hubungan suami istri, maka itu membatalkan sholat. Jadi jangan bapak ibu yang punya istri, punya suami, mau sholat kemudian terus hubungan dulu terus sholat. Jangan, batal sholatnya itu. Iya, yang dimaksud lamsun nisa itu adalah hubungan suami istri. Oleh karena itu membatalkan. Dan Imam Syafi'i yang disebut lamsun nisa, menyentuh wanita, ya menyentuh seperti ini tanpa ada alas, maka itu batal. Lalu bagaimana kalau seandainya ini pengalamannya Pak Maman kemarin waktu umroh, yakin di sana pada saat tawaf itu susah menghindari sentuhan dengan perempuan-perempuan yang berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kembali kita mengkaji ilmu fikih, masih tetap bab najis, belum selesai najisnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti mau ada pertanyaan yang lain dipersilahkan. Tidak harus sama judulnya dengan hari ini. Jadi nggak usah khawatir, nanti kalau bisa saya jawab. Kalau ternyata saya belum bisa, nanti saya cari dulu, saya buka kembali kitabnya. Baik, kali ini kita akan membicarakan tentang ketika seseorang dikasih kabar tentang air. Oh, airnya itu najis tuh. Kemarin aku lihat tuh dijilat anjing, umpamanya kayak gitu. Lalu bagaimana hukum air itu? Najis apa tidak najis? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa in warada ala ma'in, kalau ada orang yang mendatangi air, menuju ke tempat air, fa'akhbarahu rajulun, pada saat ia menuju ke tempat air itu, ada orang memberitahukan tentang air itu binajasatihi, bahwa air itu adalah najis. Ada orang mendatangi air, lalu orang datang kepada orang yang mendatangi lalu ngasih tahu itu najis air itu. Ada yang mengatakan begitu, maka Imam Syirazi menyebutkan lam yakbal, jangan langsung diterima, hatta yubayyina bi ayyi syai'in najisa, sehingga orang itu bisa memberitahu dengan apa dia najis. Pak, ini najis, ini airnya ini najis nih. Jangan langsung diterima, tapi harus tanya, emang dengan apa Pak najisnya? Dinajisi oleh apa? Ketika dia bisa menjelaskan dengan apa dia najis, apakah najis karena kemasukan kotoran, apakah najis karena dijilat anjing, atau dibilang najis karena dijilat kucing. Dia menyebutkan najis itu, maka orang itu harus bisa memberitahukan dengan apa najisnya. Nah, kemarin itu dijilat kucing, kucing tidak najis. Kalau dijilat anjing ya najis, maka orang itu harus bisa menjelaskan. Kalau orang itu bisa menjelaskan, maka terima penjelasannya itu kalau memang itu benar-benar najis. Oleh karena itu beliau sampaikan lam yakbal
hatta yubayyina bi ayyi syai'in najisa. Jangan buru-buru diterima kecuali ia telah menjelaskan dengan apa ia najis. Li jawazi ayyakuna qatra asabu'an walagha fihi. Bisa jadi yang dikatakan najis tadi itu ada sabuk, ada binatang buas, apakah harimau, pokoknya binatang buas menjilat air itu, lalu dikatakan najis karena dia nggak tahu kalau binatang buas itu tidak semuanya najis. Binatang buas seperti harimau itu tidak najis. Harimau datang haus, dia minum dengan air itu, nggak najis air itu, kecuali kalau anjing atau babi datang langsung minum air itu, ya air itu najis. Makanya orang yang memberitahu bahwasanya air itu najis harus dia bisa memberitahu dengan apa ia najis, karena bisa jadi orang yang memberitahu najis itu dia nggak tahu kalau itu najis, begitu. Maka harus nunggu penjelasannya dulu, karena bisa jadi yang meminum atau menjilat air itu adalah binatang buas, bukan binatang yang najis. Pada saat binatang buas yang meminum air itu atau menjilat air itu, fa'taqada annahu najisun bidzalika, lalu ia yakin bahwasanya dengan adanya dijilat oleh binatang itu najis, padahal dia bukan binatang najis. Oleh karena itu bisa jadi tidak najis, bisa jadi najis sesuai dengan apa yang ia jelaskan. Fa in bayyana najasata, ketika dia mampu menjelaskan najisnya, apa yang menyebabkan air ini najis, qabala minhu, terima pemberitahuannya kalau air itu najis, dan jangan dipakai untuk berwudu kalau sudah tahu kalau itu najis. Tapi harus menerima pemberitahuan dulu dari orang itu, dengan apa najisnya, katanya najis, dengan apa najisnya, oh dengan anjing. Nah kalau gitu kita harus terima, karena apa, dia sudah jelaskan karena ada anjing yang menjilat air itu. Oleh karena itu kalau sudah dijelaskan kita harus menerimanya. Kama yakbalu mimman yukhbiru bil kiblati, itu seperti halnya ketika orang memberitahukan tentang arah kiblat. Ada orang sholatnya menghadap ke sana, padahal sana itu bukan kiblat. Lalu orang ngasih tahu, Pak, kiblatnya bukan sana Pak, kiblatnya sebelah sana. Ketika dia ngasih tahu, Pak, kiblatnya sana Pak, bukan sana, maka orang yang diberitahu arah kiblat tadi, dia harus menerima bahwasanya arah kiblatnya adalah sana, karena dia nggak tahu arah kiblat. Oleh karena itu, seperti itu halnya orang yang menerima pemberitahuan tentang najis setelah dijelaskan, oh ini najis karena dijilat oleh anjing, harus diterima seperti seseorang dikasih tahu arah kiblat, dia harus menerimanya. Wa yaqbalu fi dzalika qaular rajuli wal mar'ati wal hurri wal 'abdi. Lalu siapa orang yang memberitahukan tentang najis ini, air dinajisi oleh anjing, ini air dinajisi oleh babi? Siapa yang harus kita dengar omongannya itu, harus kita terima itu? Orang yang boleh kita terima penjelasannya tentang air itu terkena najis adalah yang pertama orang laki-laki dewasa, yang kedua orang perempuan dewasa, yang ketiga orang bebas, artinya bukan hamba sahaya, yang ketiga hamba sahaya. Orang bebas bisa diterima, hamba sahaya bisa diterima. Jadi ketika yang memberitahukan itu adalah orang laki-laki, orang perempuan, seorang merdeka, seorang hamba sahaya, memberitahu kalau itu najis dengan anjing umpamanya, kita harus terima itu. Kenapa? Li'anna akhbarahum makbulatun, karena orang laki-laki dewasa, perempuan dewasa, hamba sahaya dewasa, dan orang merdeka dewasa, itu pemberitahuannya makbul, pemberitahuannya memang diterima. Apa ada orang yang memberitahukan terus kita tolak pemberitahuannya? Ada. Wa yaqbalu khabarul a'ma fihi li'anna lahu tariqan ilal ilmi bihi bil hissi wal khabari. Dan juga kita harus menerima pemberitahuan oleh orang buta. Orang buta memberitahukan kepada kita kalau air itu najis. Kenapa? Orang buta juga bisa tahu kalau air itu najis. Dari mana?
dari panca indranya mungkin, atau dari pemberitahuan orang. Orang memberitahukan kepada orang si buta tadi, ini air najis, kamu jangan pakai untuk wudhu, sehingga dia tahu kalau itu najis karena melalui pemberitahuan orang. Orang buta yang seperti itu boleh juga diterima pemberitahuannya tentang air najis itu. Lalu siapa yang tidak diterima pemberitahuannya tentang najis itu? Wala yakbalu fihi qaulu sabiyyin. Kalau yang ngomong itu adalah anak-anak kecil yang masih belum balik, maka jangan diterima. Papa, ini najis. Kenapa? Karena tadi dijilat anjing. Kalau yang ngomong itu anak kecil, jangan diterima. Tidak diterima kalau yang ngomong anak kecil belum dewasa. Ya siapa tahu yang dilihat itu berbeda. Dia nyebut kucing katanya anjing. Jadi kalau anak kecil jangan diterima. Wala fasikin, orang fasik. Orang fasik jangan diterima omongannya. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu adalah orang yang ketika dia ngomong itu tidak sesuai omongannya dengan kenyataannya. Sering bohong orang itu. Orang fasik itu sering bohong. Ketika dia menceritakan tentang sesuatu, sebetulnya sesuatu itu tidak ada, tapi diceritakan seperti ada. Itu namanya orang fasik. Itu mengada-ada yang tidak ada. Diceritakan, meyakinkan ceritanya, padahal tidak ada sama sekali. Maka orang seperti itu tidak boleh diterima ucapannya. Wala kafirin, dan juga orang kafir. Orang kafir juga tidak bisa diterima omongannya. Oleh karena itu, jangan menerima omongan orang fasik, jangan menerima omongan orang kafir, jangan menerima anak kecil karena dia belum balik. Oleh karena itu, idza ja'al fasiku, apabila orang fasik itu datang dan memberikan kabar, fatabayyanu, maka ditabayun dulu. Kalau ada orang fasik yang kita tahu sering bohong, itu jangan langsung diterima omongannya, tapi diteliti dulu benar apa tidak omongannya ini. Oleh karena itu harus hati-hati. Li'anna akhbarahum la tuqbalu, karena pemberitaan dari anak kecil, orang fasik, kemudian orang kafir, ini omongannya tidak bisa diterima, pemberitahuannya tidak bisa diterima. Oleh karena itu, kalau ada pemberitahuan bahwasanya air itu terkena najis, maka kita harus menerimanya apabila ia memberitahukan kalau air itu terkena najis, mungkin karena anjing, mungkin karena babi. Selama yang memberitahukan itu dia adalah seorang laki-laki dewasa, seorang perempuan dewasa, orang merdeka, orang hamba sahaya, orang buta. Walaupun dia buta, tapi panca inderanya masih bisa dan mungkin dia mendapat pemberitahuan dari orang lain. Tetapi kalau yang memberikan itu anak kecil, orang fasik, orang kafir, itu jangan diterima. Kita harus meminta penjelasan dari orang yang benar, bukan orang yang salah seperti itu. Wa in kana ma'hu ina'ani, kalau seseorang punya dua tempat air, mungkin dua kolah, atau mungkin dua kolam, atau dua baskom, atau dua drum, yang jelas dua. Kalau punya dua tempat air, fa ahbarahu rajulun annal kalba walagha fi ahadihima, lalu ada orang yang memberitahukan bahwasanya ada anjing menjilat salah satu di antara tempat air itu. Ini ada dua tempat air, mungkin ada dua baskom, satu di sini, satu di sini, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Lalu ada orang ngasih tahu, Pak, yang ini tadi dijilat anjing. Ngasih tahu seperti itu. Kalau ada orang yang memberitahu seperti itu, memberitahu salah satu di antara tempat air itu dijilat anjing, qabala qaulahu, maka harus diterima ucapannya itu. Tapi dengan syarat tadi yang ngasih tahu itu adalah rajulun, orang laki-laki, mar'atun, orang perempuan dewasa, jangan sobiyun, jangan fasikun, jangan kafirun. Dengan syarat itu yang ngasih tahu.
terima kalau selain sobiyun, fasikun, kafirun. Selain itu boleh diterima. Kalau yang 3 itu jangan diterima. Walam yajtahid, dan tidak perlu bersungguh-sungguh untuk mencari yang mana yang najis, yang mana yang tidak najis, karena sudah dikasih tahu oleh orang itu kalau itu tadi sudah dijilat oleh anjing salah satunya. Li'annal khabara muqaddamun 'alal ijtihadi, karena pemberitahuan orang itu lebih dikedepankan daripada ijtihad. Ijtihad itu artinya sungguh-sungguh mencari mana yang benar, mana yang salah, itu ijtihad namanya. Mana air yang terkena najis, mana air yang tidak terkena najis, itu ijtihad. Tapi kalau dikasih tahu yang sebelah kanan ini Pak yang terkena najis, yang ini tidak, kalau sudah dikasih tahu orang seperti itu, ya sudah diterima. Berarti yang sebelah kanan ini yang najis, yang ini yang tidak najis, berarti menggunakan yang ini, jangan yang ini yang diberitahu orang itu tadi. Maka pemberitahuan itu lebih didahulukan daripada ijtihad. Kama taqulu fil kiblati, seperti halnya ketika seseorang memberitahukan tentang arah kiblat. Sebelah sana Pak kiblatnya, bukan sebelah sana, maka kita ngikuti sebelah sana. Kalau dikasih tahu orang, sementara kita nggak tahu arah kiblat mana, maka kita harus ngikuti omongan orang itu. Umpamanya kalau di sini mungkin bapak ibu tahu semuanya, tapi suatu saat ibu dalam keadaan bepergian dan di situ pas ibu mampir tidak ada masjid, yang ada mungkin hanya tempat atau rumah atau mungkin hanya kotak begitu, bangunan berbentuk kotak tapi bukan masjid, tidak ada arah-arah tanda panah untuk arah kiblat. Lalu orang memberitahu, Pak kalau mau sholat arahnya ke sebelah sana lurus, ikuti itu. Tidak usah kita berijtihad terus keluar lihat matahari. Pas begitu keluar ternyata mataharinya mendung, tidak kelihatan matahari. Jadi arah kiblat kemana nggak tahu. Terus nggak jadi sholat, salah seperti itu. Kalau sudah kasih tahu arah kiblatnya ke sana Pak, udah nggak usah ijtihad lagi. Maka pemberitahuan orang itu lebih didahulukan daripada ijtihad. Ijtihad itu gimana sih? Mencari sendiri arah kiblat itu mana gitu. Itu mencari sendiri, itu sungguh-sungguh namanya ijtihad. Bukan ijtihad itu artinya seperti yang dilakukan Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu ijtihad yang tingkat besar itu, yang bisa diikuti oleh orang-orang banyak. Ini maksudnya adalah ijtihad bersungguh-sungguh mencari mana arah kiblat. Maka kalau sudah dikasih tahu arah kiblatnya sana, ikuti. Kalau sudah dikasih tahu, Pak ini najis, yang ini enggak najis, sudah ikuti saja. Ikuti, ini najis nggak usah diterima. Kalau ini najis, maksudnya ini najis nggak usah dipakai untuk wudhu. Ini nggak najis, ini yang dipakai untuk wudhu. Oh kiblatnya sana, umpamanya gitu. Menghadaplah ke sana kalau sholat. Jangan menghadap ke sana atau menghadap ke sana. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh orang itu. Wa in ahbarahu rajulun annahu walagha fi hadza duna dzaka. Kalau ada orang memberitahu di antara dua tempat air tadi, yang dijilat yang ini loh, bukan yang itu gitu. Ada ngomong kayak gitu. Yang dijilat yang ini, bukan yang itu. Wa qala akhar, tapi orang lain lagi datang ke dia. Bal walagha fi dzaka duna hadza, bukan yang itu, yang ini. Ada dua orang ngasih tahu. Yang dijilat anjing itu yang ini Pak, bukan yang itu. Yang satu lagi ngasih tahu, bukan yang itu Pak, yang ini yang dijilat anjingnya. Jadi dua orang ngasih tahu berbeda pemberitahuannya itu. Kalau seperti itu terjadi gimana? Hakama binajasatihima. Kalau ada orang yang memberitahukan ini najis, yang satunya ini najis Pak, yang itu tidak. Ini yang dijilat anjing tadi, yang itu tidak. Satu lagi datang, oh yang ini yang dijilat anjing, yang itu tidak. Ini kan bertentangan itu. Kalau ada yang seperti itu, maka kedua-duanya dihukumi najis. Ini ingat itu. Yang satu ngasih tahu, yang ini najis, yang ini tidak. Datang lagi orang, yang ini najis, yang itu tidak. Maka kedua-duanya dihukumi najis. Li'annahu yumkinu sidquhuma. Karena bisa jadi kedua orang ini benar. Yang satu mengatakan yang ini najis, yang itu tidak najis, benar. Yang satu lagi mengatakan yang ini yang najis, yang ini yang tidak najis, benar juga. Bisa kemungkinan kedua-duanya benar. Bi ayyakuna qad walagha fihima fi waqtaini. Bisa jadi anjing tadi yang dilihat oleh orang pertama mungkin jam 9 anjing itu menjilatnya. Yang sebelah sini mungkin jam 10, waktunya berbeda.
Jadi artinya kedua-duanya memang menjilat, yang satu menjilat ini, yang satu menjilat ini. Oleh karena itu kedua-duanya bisa benar. Oleh karena itu dihukumi najis, jangan dipakai untuk berwudu. Wa in qala ahaduhuma, kalau salah satu di antara keduanya dia mengatakan walagha fi hadza dunadzaka fi waqtin muayyanin, yang dijilat yang ini bukan yang itu. Tapi ketika dia ngomong tadi, ini tadi dijilat pada jam 9 lah kurang lebih nih, pada jam 9 tuh menjilat air yang sebelah sini. Wa qala al-akhar bal walagha fi dzalika duna hadza, tetapi bukan yang itu, yang dijilat yang ini bukan yang itu, tapi fi waqtin muayyanin, waktunya sama-sama jam 9 umpamanya. Satu lagi ngomong ini tadi dijilat anjing pada jam 9, yang ini yang tidak. Yang satu lagi ngomong yang ini yang dijilat anjing pada jam 9 tadi, yang ini tidak. Waktunya sama, tapi terlihatnya berbeda. Satu melihat sini yang dijilat, satu melihat sini yang dijilat. Jamnya sama, dia mengatakan jamnya sama, waktunya sama. Kalau yang seperti itu, fahuma kalbayyinataini idza ta'aradata, kedua-duanya itu seperti dua penjelasan yang bertentangan, yang saling bertentangan. Yang satu mengatakan sini najis, yang satu mengatakan sini najis. Itu bertentangan. Yang najis yang sini apa yang sini? Satu mengatakan sini najis, situ tidak. Yang satu mengatakan situ najis, sini tidak. Itu kan bertentangan itu. Lalu Imam Syirazi menjelaskan, wa in qulna innahuma yaskutani sakata khabaruhuma, kalau dua khabar yang bertentangan itu digugurkan, maka gugur dua pemberitahuan itu, wajazat taharatu bihima, maka boleh bersuci dengan keduanya. Satu mengatakan ini najis, itu tidak. Satu mengatakan ini najis, itu tidak. Bertentangan. Kalau bertentangan seperti itu, bisa menggugurkan dua penjelasan itu, maka hukum air itu suci. Karena asal dari air, al-asru fil ma'i tahurun, asal dari air adalah suci. Li'annahu lam tusbat najasatu wahidin minhuma, karena tidak jelas antara kedua-duanya itu najisnya yang mana, yang ini atau yang ini, maka boleh dipakai untuk berwudu. Sekali lagi, kalau ada orang memberitahukan yang najis itu yang ini loh, bukan yang ini. Satu lagi mengatakan yang ini, bukan yang ini. Ketika dia mengatakan seperti itu dalam waktu yang sama, berarti itu dua penjelasan yang bertentangan. Ketika terjadi dua penjelasan yang bertentangan, maka kembali kepada asal, yaitu asli air adalah suci, maka boleh dipakai untuk berwudu. Wa in qulna innahuma la yaskutani, kalau kedua-duanya diterima, tidak digugurkan, apa yang kita lakukan? Araqahuma, maka tuangkan kedua-duanya, buang, maksudnya gitu. Jangan dipakai untuk berwudu. Au subba ahaduhuma fil akhar, atau kalau nggak mau buang, udah gabung aja air itu, dua air gabung jadi satu. Lalu apa yang kita lakukan? Nggak usah ngambil air wudu, tayamum saja. Jadi seperti itu. Kalau ada pemberitahuan yang satu mengatakan ini najis, yang satu mengatakan ini najis, satu ini najis, ini tidak najis, ini najis, ini tidak najis. Ketika dia menjelaskan, pada jam sekian aku melihat ada anjing jilat ini, yang itu tidak. Umpamanya jam 9. Satu lagi, aku melihat jam 9 yang ini yang dijilat, bukan yang ini. Yang seperti itu, yang kita lakukan adalah, pertama, pemberitahuan ini tidak usah diterima. Artinya airnya suci, boleh dipakai untuk berwudu. Tapi kalau kita menerima pemberitahuan itu, berarti kedua-duanya najis. Yang ini najis, yang ini najis. Kalau ini najis, apa yang kita lakukan? Buang airnya, jangan dipakai untuk berwudu. Atau kalau tidak, digabungkan jadi satu. Kenapa kok begitu? Apa nggak dibuang gitu saja? Begini,
karena ada keraguan di dalamnya. Keraguan apa? Keraguan ada air yang suci, ada air yang najis. Orang tidak boleh tayamum selama masih ada air suci. Itu masalahnya. Kalau ada orang bertayamum sementara ada air suci di situ bisa dipakai untuk berwudu, maka tidak sah tayamumnya. Enggak sah sholatnya kalau tayamumnya tidak sah. Maka nanti ketika menemui air, sholatnya harus diulang. Itulah sebabnya kenapa kok harus digabung saja atau dibuang kedua-duanya. Ini air dibilang najis, ini air dibilang najis, dah buang saja. Berarti sudah nggak ada air pakai untuk wudhu. Supaya nggak ragu itu. Atau kalau nggak dibuang, sudah yang najis dicampurkan ke yang tidak najis. Karena nggak tahu yang najis yang mana. Gabung dua air itu jadi satu. Akhirnya kan najis semua. Kalau sudah tahu air itu najis semua, sementara waktu sholat sudah dekat, langsunglah pada saat itu tayamum. Di mana tayamum itu? Tayamum itu yang diusap cuma dua, muka dan telapak tangan. Gimana niatnya? Nawaitu tayammuma li bahati sholati lillahi ta'ala. Jadi waktu itu tangan kita dimekarkan seperti ini, terus ditepukkan ke tanah yang ada debunya, jangan tanah yang tidak ada debunya. Tanah keras tidak ada debunya, tanah yang ada debunya. Ditepukkan ke debu tanah, kemudian ditipiskan seperti ini. Sudah ditipiskan seperti ini, usap seluruh muka. Muka itu adalah yang tidak ditumbuhi rambut. Jadi batasnya di sini adalah telinga, bayat sini. Ini termasuk. Jadi terus sampai ke sini. Ini diusap. Sekali saja ngusapnya, sekali. Setelah itu baru tepuk lagi di tempat yang berbeda, di sebelahnya umpamanya. Setelah itu ditipiskan, baru usap tangan sampai ke siku. Seperti ini, sampai sini. Yang ini kan belum kena tangan nih, masih ada debunya. Jadi seperti ini. Ini diputar aja, diputar. Nah, putar kayak gini. Jangan ini yang putar, ini aja yang putar. Putar gini. Nah, jadi akhirnya ibu jari ketemu ibu jari. Yang di sini masih ada nih. Ini masih ada debunya. Langsung seperti ini. Seperti ini sampai di sini, putar lagi seperti ini. Jadi ini megang sikunya. Terus sampai ke sini di atas ibu jari selesai. Sekali lagi saya ulang, ini masih ada yang bingung kayak ini. Jadi yang tangan tadi udah di sini, udah ditipiskan, itu seperti ini. Satu sampai siku, ini yang diputar, ditempelkan ke yang sebelah sini, putar gini. Ini jarinya ini, ibu jari di atas siku nih, terus sampai ke sini. Ini tidak usah nempuk tangan lagi, ini masih banyak debunya ini. Karena yang dipakai itu yang ini yang dipakai. Ini belum dipakai ini kan. Nah, baru yang sebelah sini. Seperti ini. Jadi nggak usah ini yang diputar, nggak usah tangan ini yang diputar. Jangan kayak gini. Nah, ini repot nih. Jadi yang diputar itu adalah tangannya yang digosok, tangannya yang diusap. Ini putar gini. Ini putar gini. Begitu. Bisa, Bapak Ibu tayamum? Sudah bisa ya? Jelas kok. Ya kalau nanti kurang jelas, dilihat nanti lagi rekamannya ini. Kan direkam. Barangkali itu saja dulu. Kalau mau ada yang tanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil tadi ketika kita menghadapi katakanlah kembali orang tua di rumah sakit dan kebetulan kena koma, walaupun keadaan bagaimanapun seorang muslim betul harus sholat lima waktu, sementara dia koma, kembali kepada tadi tayamum. Apakah kita yang mentayamumkan orang tua itu, atau dia sendiri kan nggak bisa memang sementara untuk sholat katakan Aisyah. Ini pernah terjadi perdebatan. Saya menyaksikan anak orang yang sedang koma. Nah, katanya ini buatnya sementara orang tua tidak bisa. Nanti gimana kesimpulannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian
Gimana ditempel? Ya, padahal nggak ada debunya situ ya. Iya ya, baik. Orang koma. Kalau orang koma berarti dia tidak sadar. Kalau tidak sadar berarti dia tidak ingat. Kalau tidak ingat berarti sama dengan pingsan. Iya kan? Kalau orang yang pingsan seperti itu, yang sedang koma, yang tidak ingat, dipanggil tidak dengar, tidak ada reaksi dipanggil, tidak ada jawaban apa-apa, maka orang seperti itu tidak usah tayamum dan tidak usah sholat. Kenapa? Karena kewajiban sholatnya sudah dicabut oleh Allah lantaran ingatannya hilang. Maka orang yang tidak wajib sholat itu adalah pertama anak kecil sampai dia dewasa, itu nggak wajib sholat. Yang kedua, orang gila sampai sembuh gilanya, itu tidak wajib sholat. Yang ketiga, orang tertidur sampai dia bangun dari tidurnya, atau orang pingsan sampai sembuh atau sadar dari pingsannya. Maka orang yang seperti itu tidak wajib sholat. Karena dia tidak wajib sholat, maka tidak usah ditayamumkan atau tidak usah diwudukan. Tetapi kalau dia sudah sadar, dia sudah paham, dia sudah mengetahui, otaknya sadar, langsung umpamanya ditanya, aku tadi belum sholat, gimana ini? Tayamumkan dia kalau dia enggak boleh kena air. Tapi kalau dia boleh kena air, wudukan dia. Di tempat saya itu ada seorang imam kemarin bertanya dengan saya, Ustadz, di rumah ini enggak ada siapa-siapa kecuali saya. Istri saya pengen sholat, dia enggak bisa ngambil sholat sendiri. Maksudnya dia enggak bisa ambil wudhu sendiri. Aku mengambilkan wudhunya, otomatis aku memegang tangannya. Lalu gimana? Batal apa tidak? Kan laki-laki perempuan batal kan sentuhan? Coba bayangkan, istri pengen sholat, Pak, aku pengen sholat, tapi dia nggak bisa wudhu. Akhirnya suaminya, karena dia stroke, akhirnya suaminya yang memwudhukan, yang nyeboi suaminya kalau dia yang nyeboi suaminya kalau dia pipis, yang mandikan suaminya kalau dia pengen mandi. Pas pada saat dia pengen sholat, otomatis nggak bisa berwudu. Jadi nanya, gimana aku bisa nggak? Otomatis ketika mewudukan suami itu megang, batal apa tidak? Ini dalam keadaan darurat. Maka ketika ada suami memwudukan istri yang sedang sakit seperti itu, tidak membatalkan istrinya. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang ada di situ. Maka niatnya ketika memwudukan itu adalah niatkan pada saat itu kita sedang menggunakan tangan ini sebagai gayung atau sebagai migrofah untuk meratakan air ke tempat anggota wudhu. Maka boleh yang seperti itu, tidak membatalkan wudhunya istri kita itu tadi. Itu karena apa? Karena dalam keadaan darurat dan tidak sakit. Lain halnya kalau istrinya sehat, segar, bugar, terus minta diwudukan oleh suaminya. Saking manjonya tadi, batal yang seperti itu. Iya. Wah, batal, apalagi salah senggol gitu. Batal yang seperti itu. Yang seperti ini karena sakit, maka tidak batal. Itu dalam keadaan darurat. Makanya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu akan menyebabkan boleh sesuatu yang tidak boleh. Daging babi nggak boleh dimakan, darurat jadi boleh dimakan. Jadi seperti itu. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu Pak, tidak usah diwudukan, tidak usah ditayamumkan karena dia tidak ada kewajiban untuk sholat. Nah, yang kedua, karena kalau dia nanti sudah siuman, baru kita wudukan dia atau kita tayamumkan dia. Tidak usah, dia tayamum sendiri tentu nggak bisa karena susah menggerakkan badannya. Ya yang sehat itu mentayamumkan. Kalau ada mahramnya, mungkin anaknya, ya anaknya yang mentayamumkan supaya lebih afdol. Kalau nggak ada yang lain, suaminya juga nggak apa-apa. Suaminya sendiri, ini bukan suami orang. Kadang-kadang ada yang bantu, wah aku saja dengan suami orang. Yang lebih bagus adalah
suaminya sendiri mentayamumkan. Jadi tayamum ini ada dua. Tayamum karena memang tidak ada air, tayamum karena menghormati waktu. Kalau tayamum karena memang tidak ada air, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi kalau tayamum karena memang kondisi darurat seperti di pesawat tapi ada air, maka untuk menghormati waktu yang sudah masuk tadi, kita tayamum seperti itu tadi, dengan mengepakkan tangan ke kursi depan, terus kita lakukan persis seperti tayamum tadi, kemudian terus sholat. Niatnya adalah libahatis sholat. Lalu gimana? Kalau nanti turun ketemu air, sholat lagi. Itu pertama libahatis sholat. Kenapa kok begitu? Karena gini, kalau nanti ternyata tidak dikasih umur panjang oleh Allah, apakah mungkin pesawatnya yang bermasalah sehingga harus menghadap Allah pada saat itu, maka artinya kita sudah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dikasih umur panjang oleh Allah, begitu kita sampai mendarat di daratan, ketemu air, waktunya masih ada, itu sholat lagi gitu. Sholat lagi. Kalau waktunya sudah tidak ada lagi, tadi sudah sholat. Itu namanya lihurmatil wakti. Kalau ini ada dua pendapat ini. Ya, pendapat yang pertama, kalau lihurmatil wakti, maka sampai di tempat tujuan ambil air wudhu kemudian sholat lagi. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak usah sholat lagi kalau waktunya sudah tidak ada. Jadi ada dua pendapat. Kalau saya mengambil, tetap sholat lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya tadi kita wudhu atau kita tayamum tidak sesungguhnya, tapi hanya sholat dihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Jadi kalau Bapak di pesawat tadi tayamum, itu sesungguhnya hanya untuk menghormati masuknya waktu sholat. Kenapa? Karena afdhalus sholati fi awalil wakti. Seutama-utamanya sholat adalah di awal waktu, kecuali isya dan zuhur. Ini kecuali isya dan zuhur. Kalau isya itu Rasulullah sampaikan laula asyukka ala ummati. Rasulullah sampaikan itu, andaikan tidak memberatkan umatku, maka disuruh umat Rasulullah ini untuk sholat isya di akhir waktu. Begitu sholat terus tidur. Itu kalau seandainya tidak memberatkan, termasuk siwak. Kalau tidak memberatkan umatku, maka diwajibkan siwak menjelang sholat. Waktu sholat itu siwak. Itu karena kekhawatiran Rasulullah nanti akan memberatkan, maka boleh sholat isya itu di awal waktu. Tapi yang paling afdol adalah di akhir waktu. Tapi kalau di akhir waktu nggak bisa jamaah, ya lebih bagus di awal waktu. Sholatnya berjamaah. Satu lagi, kemudian zuhur itu juga begitu. Kalau cuacanya itu panas menyengat, sementara kita mau sholat jamaah, maka nunggu sampai kondisi dingin. Orang yang datang itu yang jauh bisa ngumpul di situ karena terlalu panas kondisinya. Makanya ada hadis yang memberitahukan kepada kita, abridu an sholatiz zuhri, tunggu dingin kalau mau sholat zuhur kalau cuacanya sangat panas. Kenapa? Karena pada saat itu neraka jahanam sedang meluap-luap, maka disuruh nunggu sampai dingin. Jadi cuman dua itu, isya dan zuhur, itu boleh diakhirkan pada kondisi-kondisi tertentu. Barangkali satu lagi pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Suami istri ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Mana yang benar? Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, maka suami istri batal. Tapi kalau mazhabnya Imam Hanafi, suami istri tidak batal. Kenapa? Karena kalau Imam Hanafi mengatakan batal itu lamsun nisa, menyentuh perempuan, maksudnya adalah hubungan suami istri, maka itu membatalkan sholat. Jadi jangan Bapak Ibu yang punya istri, punya suami, mau sholat kemudian terus hubungan dulu terus sholat. Jangan, batal sholatnya itu. Iya,
yang dimaksud lamsun nisa itu adalah hubungan suami istri. Oleh karena itu membatalkan. Dan Imam Syafi'i yang disebut lamsun nisa, menyentuh wanita, ya menyentuh seperti ini tanpa ada alas, maka itu batal. Lalu bagaimana kalau seandainya ini pengalamannya Pak Maman kemarin waktu umroh, yakin di sana pada saat tawaf itu susah menghindari sentuhan dengan perempuan-perempuan yang berasal dari Somalia, yang kulit-kulit hitam itu, karena dia nyeruduk gitu orang-orangnya itu. Nah, itu sulit sekali bersentuhan. Lalu gimana? Kalau bersentuhan yang sulit dihindari seperti itu, ada dua caranya. Yang pertama, kita pindah madhab saat berwudu, yaitu kita menggunakan madhabnya Imam Hanafi. Wudunya gimana? Bedanya cuma satu, yaitu pada saat ngusap rambut. Kalau Imam Syafi'i ngusap rambut hanya sebelah. Jadi yang wajib hanya sedikit. Kalau seluruhnya ini hanya sunnah. Tapi kalau Imam Hanafi itu ngusap rambut itu nggak boleh hanya separuh, tapi seluruhnya. Jadi kalau kita mau pindah madhabnya Imam Hanafi, mau wudu, basuh rambut itu seperti ini, sampai bawah, kemudian dinaikkan lagi ke depan. Jadi seluruh rambut, bukan sebagian, tapi seluruh. Maka yang seperti itu, ketika sentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Jangan madhab Imam Syafi'i lalu yang membatalkan Imam Hanafi, nggak bisa. Kalau mau melakukan pindah madhab seperti itu harus satu paket. Satu paket itu cara wudhunya Imam Syafi'i yang membatalkan caranya Imam Syafi'i. Yang cara wudhunya Imam Hanafi yang membatalkan ya cara-caranya Imam Hanafi itu. Tapi ada juga ketika Imam Syafi'i berwudhu kemudian terus tawaf seperti itu, karena sulit dihindari, itu nanti juga akan menggunakan dalil al-asya'u idza dhaqat ittasa'at. Sesuatu itu kalau sudah sempit akan menjadi lapang, jadi sentuhan jadi tidak batal, karena sulit sekali untuk dihindari. Tapi lebih aman lagi itu tadi, pindah madhab. Yang dilakukan oleh Imam Hanafi itu yang kita lakukan dalam berwudu. Maka yang membatalkan, walaupun dalam kondisi tidak hempit-hempitan, misalnya pergi dengan istri, kita pegang nggak batal istri itu, asal istri juga wudunya wudu Imam Hanafi, kita wudunya cara wudu Imam Hanafi. Maka pada saat itu misalnya takut khawatir hilang nanti, karena di Masjidil Haram itu orangnya banyak, dan kadang-kadang ada serombongan yang dari orang Turki itu kalau udah nyeruduk itu bisa mecah belah itu, akhirnya suami istri terpisah. Nah, daripada terpisah dipegang, daripada hilang, kan nanti kalau hilang bisa sibuk itu, bisa istri marah sama suami atau suami marah dengan istri. Kata istri, wah apa ini, masa aku ditinggalin sendiri di sini, bingung aku mau balik. Padahal terlepas karena ada pasukan tadi yang masuk tadi. Atau mungkin si suami yang marah, pusing aku nyari-nyari ibu nih, di mana letaknya? Akhirnya marah-marah kedua. Daripada menghindari marah-marah seperti itu, lebih baik pegangan. Tapi itu tadi, si istri wudhu dengan cara Imam Hanafi, suami wudhu dengan cara Imam Hanafi. Maka aman, pegangan saja, erat-erat nggak apa-apa gitu. Satu lagi Bu ya, ini sering ditemukan pembagian air itu kan ada empat. Ada air yang suci mensucikan, ada air bersih tidak mensucikan. Kemudian air mustahmal, ada air najis dan tidak najis. Air mustahmal ini sering kita dapati itu air mustahmal kan air yang bekas untuk bersuci. Ada orang yang pernah ambil air wudhu, begitu membasuh muka, airnya menetes ditampung lagi, kemudian itu usapkan lagi. Apakah itu termasuk air mustahmal? Oh gitu. Air mustakmal itu adalah air yang bekas dipakai. Kalau sedang dipakai itu namanya belum mustakmal. Kalau misalnya lagi lagi ngusap muka nih, ada yang netes, kemudian ke tangan lagi kita usapkan lagi, itu belum mustakmal karena sedang dipakai. Atau mungkin misalnya pas lagi basuh tangan ini ada yang netes ini kita naikkan ke sini lagi. Itu bukan mustakmal.
Kecuali kalau kita sudah selesai menggunakannya, ada sisanya air, itulah yang disebut dengan mustakmal. Kalau sedang dipakai itu bukan mustakmal. Artinya mustakmal itu bekas dipakai, terpakai gitu. Kalau sedang dipakai itu bukan mustakmal. Karena apa? Kalau sedang dipakai itu dikategorikan mustakmal, itu nanti bisa jadi nggak jadi-jadi kita ngambil air wudhu dan nggak jadi-jadi kita mandi. Wah, ini netes tadi sudah lewat sini terus ke bawah lagi nih. Susah yang seperti itu, nggak jadi-jadi nanti mandi wajibnya, nggak sah-sah katanya. Kenapa? Ketika di gayung itu disiramkan ke kepala, otomatis sudah netes di sini kan, kemudian netes lagi ke bawah kan, berarti sini kan sudah mustakmal lantaran sudah terpakai di atas, bukan itu. Yang dimaksud mustakmal itu adalah ketika air itu terkumpul dan itu sudah selesai dipakai, bekasnya itulah yang disebut dengan mustakmal. Kalau sedang dipakai bukan mustakmal. Itu kalau sedang dipakai namanya ya air sedang dipakai. Kalau sudah selesai baru bekas dipakai gitu. Sah, artinya sah, nggak apa-apa. Ketika wudhu netes di sini, kemudian netesnya ke tangan ini, kemudian kita usapkan lagi sini, nggak apa-apa. Itu masih sedang dipakai. Kalau sudah selesai dipakai itu baru mustakmal. Jelas ada pertanyaan lagi? Pas. Oke. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali itu saja kajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.